seperti orang datang ke kubur-kubur minta. Kalau minta tolong kepada Allah, yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hanya Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah bahayanya dosa syirik. Nah teman-teman, jadi dosa syirik ini bisa menghapus amalan-amalan yang soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar yaitu ayat 65. Yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah teman-teman, jadi ini adalah dalil bahwasanya dosa syirik ini bisa menghapus amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Nah teman-teman, maka dari itu kita harus berhati-hati ketika kita melakukan suatu ibadah, yaitu harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jaga tauhid kita, jaga ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah dosa syirik. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ini perbuatan dosa yang paling besar. Syirik itu, ini kezaliman yang paling besar kepada Allah. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk ini agar makhluk ini beribadah kepada Allah saja. Seperti Bapak Ibu sudah hafal ayatnya dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Allah ciptakan makhluk ini semuanya untuk mentauhidkan Allah Taala. Untuk mentauhidkan Allah. Makanya kita harus bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika ada orang yang dia menyekutukan Allah, Allah nggak redho. Orang datang ke kubur-kubur keramat, minta ke sana, ini syirik. Orang pasang sesaji untuk dewa laut, ini syirik. Allah nggak redho. Orang kumpul-kumpul panggil arwah jin, Allah nggak redho. Dan nggak boleh orang minta perlindungan kepada jin atau mendatangkan arwah. Dan nggak mungkin yang namanya roh orang yang sudah meninggal itu datang ke dunia, nggak mungkin dalam Islam. Dan tidak akan ada dalam Islam. Tapi ketika orang manggil dewa, manggil jin segala macam, ini perbuatan syirik. Makanya Allah sebutkan dalam surah Jin surah 72 di ayat 6, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka berlindung minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong. Dan manusia bertambah takut. Perbuatan minta tolong kepada jin dalam hukum Islam, hukumnya syirik. Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada nggak bangsa jin yang masuk Islam? Ada nggak? Ada. Allah sebutkan di akhir surah Al-Ahqaf dan juga di surah Jin bahwa bangsa jin masuk Islam. Tapi Nabi nggak pernah SAW minta tolong kepada jin. Atau manggil jin, nggak pernah. Di zaman Nabi terjadi nggak peperangan? Terjadi banyak peperangan. Nggak pernah Nabi minta tolong kepada jin. Nggak pernah minta bantuan jin. Nggak pernah bagaimana mendatangkan jin. Nggak ada. Yang Nabi minta tolong kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Minta kepada Allah. Ini ayat minimal 17 kali kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami
Beribadah hanya Beribadah. kepada Engkau saja, Allah kami mohon pertolongan. Nah, Ustaz. Jadi nggak boleh minta tolong pada jin. Dan nggak ada dalam Islam orang panggil arwah, itu nggak ada. Orang sudah mati nggak akan kembali ke dunia. Iya, betul. Allah mengatakan min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Nggak ada orang kembali ke dunia, nggak ada. Ini perbuatan syirik. Nah, Ustaz. Pasang sesaji, Pelaris. mendatangkan arwah dan segala macam. Ini perbuatan syirik. Allah nggak redho. Sama seperti orang datang ke kubur-kubur minta. Kalau minta tolong kepada Allah, Kepada Allah. yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hanya Allah saja. Iya. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah Hanya saja. Allah Itu harus saja. yakin kita. Dalam kita beragama ini, yang dapat memberikan manfaat itu hanya Allah. Hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Hmm. Hatta Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi nggak bisa wasallam. nolak bahaya Nabi. Waktu perang Uhud, Nabi dan sahabat kalah apa menang? Kalah waktu perang Uhud. Kalah. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Sampai ada 70 sahabat, 70 sahabat yang mati syahid. Sahabat. Tokohnya Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada. Kemudian Musa bin Umair dan yang lainnya. Radhiyallahu ajma'in. Nabi sendiri SAW luka parah. Iya. Ininya luka. Kepalanya luka parah Nabi SAW. Giginya ada berapa yang gugur? Yang tanggal. Yang tanggal giginya Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak bahaya. Bahaya. Antum baca itu. Nah, Di Ustaz. Sahih Bukhari dan yang lainnya, di kitab-kitab sirah, bahwa Nabi ketika terjadi perang Uhud, kalah sampai luka parah Nabi SAW. Luka parah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bisa menolak apa? Bahaya. Yang bisa menolak bahaya siapa? Allah. Hanya satu, Allah aja. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, yaitu tentang terkait bahayanya dosa syirik. Karena apa ya teman-teman ya, dosa syirik ini bisa menghapus semua amalan-amalan yang kita perbuat, yaitu amalan-amal yang soleh, itu bisa terhapus semua. Karena apa? Karena Allah tidak ridho jika ibadah kita yang kita lakukan, ya, kita ini beribadah selain kepada Allah, nah Allah tidak akan ridho. Jadi, beribadah itu hanya kepada Allah. Sesembelihan maupun ibadah-ibadah yang lain itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak ridho dan ini bisa jatuh ke dalam syirik. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ketika kita ini beribadah dan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi ini ada keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW ketika dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku, yaitu dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, yaitu tidak berbuat syirik, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ketika kita meninggal, semasa hidup kita tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, namun kita membawa dosa selain syirik, maka Allah akan mengampuni, ya, yaitu sepenuh bumi pula. Ini adalah dalil ya teman-teman ya, bahwasanya inilah orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT memiliki keutamaan, yaitu dihapus dosa-dosanya. Lalu keutamaan yang kedua, yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan, yaitu iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, teman-teman, jadi ini adalah yaitu tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu
akan mendapatkan rasa aman. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tampilkan ya, bahwasanya jangan sampai kita ini berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada orang yang dianggap wali, yaitu misal, "Mbah, saya ingin mendapat jodoh, Mbah, saya ingin dagangan saya laris, Mbah, saya ingin pekerjaan saya lancar." Dan ini adalah termasuk dosa syirik dan tidak boleh. Dan ini bisa menghapus semua amalan-amalan soleh kita, seperti amalan-amalan sholat dan amalan-amalan yang lain. Itu ada lagi ya teman-teman, yaitu mendatangi dukun, lalu kemudian membawa jimat, mempercayai bahwa jimat ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini termasuk adalah syirik, tidak boleh. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mempercayai hal-hal yang demikian, yaitu tentang terkait dosa syirik, seperti ramalan-ramalan. Ini yang lagi viral, yaitu adalah cek kodam. Cek kodam juga termasuk adalah perbuatan syirik, ya, adalah termasuk perbuatan syirik. Walaupun kita ini hanya bercanda, gini mau cek kodam itu hanya bercanda, itu tidak boleh, itu termasuk adalah dosa syirik. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.